Sahabat Petra yang terkasih, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Praja Tias dari GKJ Nginto-Ento. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa dalam kesehatan, sukacita bersama dengan orang-orang terkasih, sahabat-sahabat dimanapun berada. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sebelum bersama kita merenungkan sabda kebenaran dari firman Tuhan di episode Embun Pagi 10 November 2023, mari kita menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Maha Baik, yang senantiasa penuh dengan berkat, hari ini kami bersama sahabat-sahabat Petra datang kepada Engkau Tuhan. Kami hendak bersama menerima, merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, sehingga setelah kami memahami, ajarkan kami untuk dapat mengambil hikmah dan kemudian melakukan apa yang telah kami terima, yaitu firman-Mu, sehingga kami pun dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, perenungan sabda Tuhan hari ini terambil dari Yosua 8 ayatnya yang ke-34, yang demikian isinya. Sesudah itu, dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Demikian pembacaan sabda Tuhan hari ini dari Yosua 8 ayatnya yang ke-34. Semoga kita senantiasa menjadi sarana untuk pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Sahabat, tema kita pada hari ini tidak bisa pilih-pilih. Tentang apa itu? Tidak bisa pilih-pilih tentang bagian mana. Mari kita bersama-sama merenungkan ayat Yosua 8 ayat yang ke-34 ini tadi. Sahabat, saat kita membeli sesuatu, baik di toko atau di pasar, tentu kita akan memilih baik kemasan yang masih baik. Kemudian kita juga memilih masih bisa dipergunakan atau tidaknya bahan yang akan kita beli tersebut, atau istilahnya masih baik atau sudah kadaluarsa. Bisa jadi kita juga memilih tentang harganya yang miring. Bahkan sampai kita pun kemudian mensurvei banyak tempat, toko, pedagang demi mendapatkan harga yang paling miring. Namun dengan begitu kita tentu menyiapkan banyak waktu yang tidak sebentar. Sahabat, tadi kalau kita berada di pasar atau toko yang kemudian kita beralih dari satu pedagang ke pedagang lainnya untuk memilih berbagai hal yang kita kehendaki. Sekarang pun ada yang namanya online. Membeli kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan bisa secara online, tapi juga memang meskipun tidak membutuhkan waktu yang banyak, kita bisa memilih juga, tapi terkadang kita tidak bisa memilih secara langsung. Karena apa? Ya barang-barang yang kita pilih atau bahan-bahan yang kita pilih hanya kita lihat di bahan-bahan melalui media elektronik kita, media sosial kita. Dan bisa jadi meskipun waktunya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama atau panjang,
Tetapi bisa jadi kita bisa juga tertipu. Barang yang kita beli bisa jadi barang yang sudah tidak baik lagi, atau yang sudah tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam iklan yang sudah diberikan. Dalam hidup iman atau rohani kita, apakah kita juga sering memilih-milih firman dan juga perintah-perintah Tuhan? Ini kok susah, jangan dulu cari yang mudah saja. Bisa jadi saat kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ya kemudian kita merasakan susah atau cari yang lain dulu. Kita memilih bagian-bagian yang bisa jadi menyenangkan hati kita. Contoh saja ketika kita diperhadapkan dengan 10 perintah Allah. Manakah yang susah dan manakah yang mudah? Sepertinya tidak ada yang mudah, semua sulit. Kalau begitu, apakah lantas kita memilih untuk tidak melakukannya? Karena itu tadi terasa begitu susahnya, tidak mudah untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi daripada melakukannya susah, ya sudah kita memilih berdiam saja. Sahabat Petra, saat kemudian kita kembali pada bacaan kita, di mana Yosua membacakan perintah Tuhan dengan utuh. Tadi di sana dikatakan, sesudah itu dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Sungguh kita diingatkan bagaimana Yosua memberikan pemahaman kepada kita saat dia membacakan perintah Tuhan dengan utuh, tidak serta-merta hanya berkat-berkatnya saja atau hanya yang baik-baik saja yang bisa menyenangkan umat yang dibacakan oleh Yosua. Tidak. Yosua membacakan semuanya dengan utuh. Segala apa yang tertulis, baik berkat maupun kutuk. Sahabat Petra, saat kemudian di sana dipahami ada berkat, tapi juga ada hukuman. Pendek kata, apa yang telah menjadi firman perintah Tuhan harus diterima dan kemudian dilaksanakan dengan utuh. Umat tidak bisa lagi memilih-milih yang telah diterima, yang kemudian tadi dibacakan oleh Yosua. Tidak. Umat harus menerima semuanya. Jadi juga kemudian dapat diartikan di sini saat kita membaca tentang hal yang tidak menyukakan hati kita, kita menerima firman yang kemudian menyakitkan hati kita, sebenarnya kita juga diingatkan, mengapa kemudian kita sakit hati dengan firman itu? Bukankah itu sebagai peringatan untuk kita kemudian melihat pada diri kita benar apa yang difirmankan Tuhan itu menggugah kita. Sehingga kemudian kita bisa
merasakannya melalui firman itu, kita diharapkan bisa ada pertobatan, ataupun juga sebaliknya, saat itu menyukakan kita, ya kita bersyukur atas firman tersebut. Tidak kemudian saat itu membaca, kemudian sebagai hal yang tidak mengenakan kita, kita kemudian meninggalkan perintah atau firman yang tidak mengenakan di hati. Perintah Tuhan, baik itu mudah ataupun susah, menyenangkan atau menegangkan bagi kita, berkat atau kutuk, boleh dan tidak boleh, kemudian segala sesuatunya pun itu memiliki arti bagi kita. Bisa jadi itu juga merupakan hanya penilaian kita sendiri. Tapi kita pun juga perlu mengingat semua yang diberikan Tuhan bagi kehidupan kita adalah semua yang baik bagi kehidupan kita. Firman Tuhan yang baik itu memang kadangkala tidak mudah untuk dilakukan. Saat kita bisa melakukannya, membutuhkan komitmen dan juga ketaatan. Mau dan juga ada niat untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Mengapa kita perlu melakukan perintah dan firman-Nya? Inilah yang perlu kita pahami. Melakukan perintah firman Tuhan berarti kita bersiap merasakan, menikmati berkat dari firman dan perintah tersebut. Sebaliknya, saat kita tidak melakukannya, kita akan menantikan hukuman. Jadi kita bisa kemudian melihat pada sisi-sisi mana kehidupan kita. Tapi jangan coba-coba untuk pilih-pilih tentang firman dan perintah Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak pilih-pilih untuk segala firman-Mu. Firman-Mu senantiasa membawa pada kebaikan bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, untuk kami bisa senantiasa memahami setiap apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini pun saat kami akan melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan juga kegiatan-kegiatan kami maupun karya kami, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami di dalam segala aktivitas, kegiatan, karya, dan tugas tanggung jawab kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga Radio Petra dalam menyampaikan kabar kebenaran dari sabda-Mu. Berkati kami, lindungi kami, dan biarlah cinta kasih Tuhan senantiasa memenuhi hidup kami ini. Doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus kami yang pastinya menyempurnakan segala apa yang kami doakan. Ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami di dalam Yesus Kristus pula yang telah menjadi juru selamat bagi kami. Kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, Ambon Pagi hari ini episode 10 November 2023 berbarengan dengan Hari Pahlawan. Selamat berkarya
Tuhan memberkati.